Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kali ini kita akan membicarakan tentang anehnya dunia, ya, atau mungkin yang lebih tepat bukan dunia ini yang aneh, tapi orang-orang yang hidup di zaman sekarang ini. Bayangkan hari begini ada orang yang mengaku nabi. Ya, terjadi tahun 2020, ya, sekitar di penghujung tahun lah, sekitar bulan 11 kali ya. Nanti kita akan tunjukkan tangkapan layar dari media sosial ya, dan dari media-media lain. Mudah-mudahan Anda juga bisa dapatkan itu. Nah, jadi begini, di salah satu kecamatan, namanya Kecamatan Rumbia di Lampung Tengah, ada seorang, ya, dia punya kemampuan lah ngobat-ngobati orang. Dia tinggal berdua di situ, di suatu kampung itu. Tapi kemudian dalam proses perjalanannya dia mengaku nabi, ya kan. Kemudian dia bilang surat Yasin itu ada 113 ayat, tapi hanya 83 yang benar, barangkali begitu ya. Dan itu diturunkan memang kepada Nabi Muhammad. Tapi yang paling membuat kita terenyuh ya, sekaligus merasa ini adalah merupakan suatu pengakuan, tapi di balik itu mungkin ini suatu penghinaan juga. Kenapa? Karena dia katakan Nabi Muhammad itu bahkan bersujud kepadanya. Ini kan bukan sekedar pengakuan yang enak didengar ya kan. Nah, artinya kalau dia punya pengalaman seperti itu, simpan saja dalam hatinya. Karena kita nggak akan percaya. Siapa yang percaya Nabi Muhammad yang hidup 1000 tahun yang lalu ya, 1442, 1443, lebih kurang begitu sekarang ini. Dia bilang dia jumpa dengan Nabi Muhammad itu bersujud. Yang benar saja, bagaimana cara dia membuktikan bahwa itu Nabi Muhammad dan bersujud kepadanya, lalu kemudian apa tidak mungkin bahwa itu sebenarnya adalah jin ya yang mempermainkannya? Ya tahulah, jin kan pintar sekali menipu orang, ya kan? Oke. Dia berusaha mengajak para pasiennya untuk mendapatkan informasi dari dia, lalu kemudian membuat orang percaya. Belum diketahui berapa banyak korbannya, tetapi sebelum langkah-langkahnya lebih jauh, ya kan, rupanya hal ini sudah dilaporkan oleh masyarakat kepada Forkompimda ya, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, dan kepada Majelis Ulama, lalu kemudian diminta untuk bertobat, dan alhamdulillah rupanya dia bertobat, sahabat ya. Dia mengakui kesalahannya. Ini kan aneh ya. Jadi artinya dia tidak bisa mempertanggungjawabkan baik secara ilmiah ataupun secara keyakinannya. Iya kan? Ya bayangkan kalau Nabi Muhammad yang begitu dahsyat kemujizatannya bisa membelah bulan, memindahkan pohon kayu tanpa disentuh, dan bersujud kepada Nabi Muhammad di hadapan seorang pendekar ahli gulat pada waktu itu. Tapi dia bilang Nabi Muhammad bersujud kepadanya. Nah, dia harus buktikan dong kalau dia punya ilmu yang lebih dahsyat dari Nabi Muhammad, kan begitu. Bukankah dia juga seorang paranormal? Nah, akhirnya dia bertobat ya, dan dia juga mengatakan semoga anak cucu saya nanti tidak mengikuti saya. Baik, itu satu ya. Yang kedua adalah ada orang ya di Instagram itu ngaku-ngaku Nabi Muhammad, raganya bukan cuma sukmanya katanya, di Instagram. Lalu kemudian dihajar oleh netizen, ya kan? Dihajar oleh netizen. Dia menyuruh-nyuruh orang bersolawat dan mengganti kalimat solawat itu, memasukkan nama dia. Jadi perbanyaklah sholawat untuk Nabi Muhammad. Jadi kita tidak tahu ini maksud dia ini sekarang sedang bercanda-canda, tapi di wilayah yang sangat sensitif, dan itu menimbulkan rasa keterhinaan bagi penganut agama Islam yang nabinya adalah Nabi Muhammad. Lalu yang ketiga adalah nanti kita tunjukkan ya,
Oke, atau sebentar ya, kita tunjukkan saja sumbernya supaya Anda tidak merasa penasaran. Nah, itu dia tadi sahabat ya. Lalu kemudian ada orang yang mengatakan bahwa dia bisa menunjukkan video Nabi Muhammad itu melakukan hubungan intim suami istri dengan Siti Aisyah. Wah, kalau ini dia nggak usah tunjukkan pun, kalimatnya saja sudah merupakan penghinaan ya. Dan alhamdulillah menurut berita ini orang sudah dilaporkan. Sahabat, siapapun yang melakukan tindakan seperti ini, dimanapun dia berada, jika dia masih berada dalam jangkauan kekuatan kita, tunjukkanlah bahwa kita sebagai umat Nabi Muhammad, dengan cara apa? Ya, kita tidak mungkin melakukan tindakan main hakim sendiri. Karena kita punya hakim, kita punya polisi, kita laporkan. Kita punya hukum itu yang kita pakai. Selebihnya nanti kita serahkan dia kepada Allah Subhanahu wa taala di hari penghisapan. Insya Allah di alam kuburnya pun nanti dia sudah akan dihisap. Ya kan? Jangankan itu, mudah-mudahan nanti di dunia ini ya, mungkin nanti di akhir hayatnya dia su'ul khotimah. Ya, saya kira ya hukuman untuk orang seperti ini sebenarnya menurut hukum Islam itu sudah halal darahnya. Ya, hukum mati orang-orang yang menghina Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad itu pernah dihina oleh seorang Yahudi di hadapan Umar. Itu yang marah memang bukan Nabi Muhammad ya. Kalau Nabi Muhammad dihina itu memang luar biasa ya. Tapi yang marah bukan dia. Yang marah itu Umar. Umar langsung menghunus pedang dan langsung ingin menebas batang leher orang itu. Ya. Tapi Nabi Muhammad mengatakan sabar Umar. Artinya apa? Artinya kita umatnya wajar marah kalau Nabi kita dihina. Alhamdulillah sahabat, itu sudah dilaporkan. Dan kalau masih ada yang seperti itu, adalah merupakan tanggung jawab kita untuk mencegah dan mengatasinya. Mari kita tegakkan hukum demi kebaikan kita bersama. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya, jempol ya kan, lalu kemudian share, tolong bagikan supaya hal ini bisa dipahami juga oleh sahabat-sahabat kita yang lain agar tidak luput dari hal-hal yang demikian ini, supaya kita tetap waspada dan mengambil tindakan di saat yang diperlukan. Demikian, Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.